الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون वो लोग जो अपने अम्वाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan apa yang mereka belanjakan bukan untuk pamer dan untuk menyakiti, maka ganjaran mereka ada di situ Tuhan mereka dan mereka tidak merasa takut dan mereka tidak akan sedih. Dan bersabda barang siapa yang belanjakan hartanya di jalan Allah pada malam hari dan pada siang hari dan pada sembunyi dan terang-terangan, untuk mereka ganjaran mereka ada di situ Tuhan dan mereka tidak takut dan tidak akan bersedih. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir di berbagai tempat orang-orang mukmin diperintahkan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan dengan berbagai contoh dan berbicara dia memberitahukan bahwa seorang mukmin dan membelanjakan harta di jalan Allah apa faedah yang dia dapatkan, tapi syaratnya adalah bahwa pengorbanan di jalan Allah adalah demi untuk keredaan Allah, bukan untuk maksud yang lain. Sebagaimana di tempat lain dia berfirman, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan selain untuk keredaan Allah kalian pun juga tidak pernah dibelanjakan. Jadi orang yang membelanjakan adalah orang yang mukmin yang hakiki, maka sebelum dia membelanjakan dia melihat keinginan Allah, kehendak Allah, dan dia tidak membelanjakan sesuatu yang dengan membelanjakannya tidak diraih keredaan Allah. Jadi kalau kita memahami akan poin ini, maka selain untuk kemajuan jemaat, yakni untuk kemajuan rohani kita di rumah-rumah, yakni urusan suami sama istri yang terjadi permasalahan-permasalahannya, bahwa ada pengaduan dari suami atau dari pihak istri bahwa dia dengan tidak menyempurnakan keinginan saya,
dia tidak membelikan saya barang ini, dan dari suami ada keberatan bahwa istri saya dia membelanjakan sesuatu lebih dari kemampuan, dia menjadikan saya itu menjadi berhutang, dan akibatnya di dalam rumah bahwa perkelahian di rumah itu terjadi, di mana itu menghancurkan ketentraman rumah tangga, di mana di sana tarbiyat anak-anak pun menjadi terpengaruh. Jadi ini tidak, keberatan ini hanya kepada perempuan, banyak dalam urusan-urusan juga di mana laki perempuan itu yang keberatan bahwa dia apa yang diperoleh oleh laki-laki dia membelanjakan untuk teman-temannya di luar, dan dia mempersulit pengeluaran di rumah, dan kemudian hal-hal ini itu terjadi perpecahan di dalam rumah tangga. Jadi jika dibelanjakan untuk keridaan Allah, maka di mana akan tegak ketentraman rumah tangga, akan pendidikan anak pun akan baik. Di sana penghasilan pun akan berkat, dan demi untuk Allah akan ada perhatian juga untuk berkorban, dan akan ada pengaruh untuk berkorban kepada jemaat. Jadi tidak ada keraguan bahwa pada harta sendiri untuk istri dan anak, kalau ada yang dipelihara, dirawat, maka itu pun juga mempunyai hak. Tetapi kalau sederhana, pertengahan, ada di hadapannya adalah keridaan Allah yang ingin dicari, maka hak-hak keluarga pun, rumahnya pun juga akan terpenuhi, dan juga ada perhatian untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam jemaat, orang yang pertengahan atau yang kurang penghasilan, ada kalangan-kalangan yang dalam jemaat yang mengamalkan hal ini, bahwa dia menunaikan hak keluarganya juga, dan juga dia juga membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tetapi orang yang kadang-kadang yang kaya, ada juga bagian dari mereka yang dia menunaikan haknya, dan dia senantiasa memperhatikan hak-haknya yang dia harus tunaikan. Tetapi standar pengorbanan itu dia dibandingkan dengan standar orang yang kurang penghasilannya itu lebih kurang atau tidak sama dari segi itu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang banyak penghasilan, setiap orang yang seperti itu, setiap orang Ahmadi tidak seperti itu. Kadang-kadang ada juga orang yang saya tahu bahwa beberapa kali juga saya telah sebutkan bahwa ada juga orang yang dari penghasilannya itu dia mengambil untuk dirinya itu sedikit, dan puluhan juta atau ribuan dolar atau pound itu dia berikan untuk gerakan-gerakan jemaat. Dan kadang-kadang setelahnya dia mengatakan bahwa dia menuntut bahwa kami punya uang sekian, kemana kami harus berikan. Dan kemudian kita terpaksa berpikir harus memberitahukan bahwa berikanlah ini di sini, berikanlah di sini, ini perlu. Jadi ini merupakan orang yang janji-janjinya, dan setelah mengikuti canda setelah ini dia memberikan uang yang lebih. Orang yang seperti itu yang dia senantiasa mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia khawatir bahwa apakah kami telah menunaikan hak pengorbanan itu atau tidak. Kita mendapat surat-surat terima kasih dari mereka bahwa kami telah Huzur telah menerima pengorbanan, padahal mereka itu telah memberikan uang banyak-banyak kepada jemaat atas bagian yang begitu.
Dan tidak hanya sekali saja, bahkan kehidupannya itu dia jadikan sebagai sesuatu yang permanen untuk memberikan bahwa semua gerakan-gerakan itu setelah memberikan itu, kemudian setelah itu baru dia memberikan uangnya besar-besar untuk jemaat. Sebagaimana setelah katakan bahwa ada apa yang diperlukan dia belanjakan. Untuk membuat masjid, membuat rumah misi, untuk keperluan-keperluan lainnya, mereka membelanjakan hartanya itu. Dan ini orang yang memberikan pengorbanan ini tidak hanya di Pakistan saja atau di Hindustan, yang mempunyai pendidikan panjang, yang merupakan anak-anak dari sepuh-sepuh kita, bahkan orang yang tinggal di Afrika, banyak di antara mereka yang memberikan pengorbanan besar. Mereka membuat masjid yang cantik-cantik, dan begitu juga proyek-proyek lainnya dari jemaat atau program-program jemaat, mereka itu membelanjakan harta mereka untuk itu. Dan ini orang yang melakukan pengorbanan ini yang dengan begitu rendah hati dan menjelaskan tentang kebahagiaannya itu memberitahukan dengan jelas bahwa orang ini adalah demi untuk keredaan Allah, mereka itu senantiasa gelisah untuk ingin mengorbankan hartanya. Ayat yang saya baca ini persis seperti itu. Orang setelah membelanjakan di jalan Allah, lalu dia tidak pernah mensahirkan bahwa kami telah memberikan sekian puluh juta kepada jemaat, atau kami telah berbuat baik kepada jemaat. Sebagaimana saya katakan, mereka itu menyerahkan dengan sangat rendah hati dan selalu dia khawatir apakah telah ditunaikan haknya atau tidak. Mereka menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia menganggap bahwa ini merupakan suatu kebaikan dari Tuhan, yang Tuhan telah memberikan dia taufik untuk berkorban. Di sini perlu juga saya jelaskan bahwa kebanyakan anggota jemaat itu adalah orang yang sedikit penghasilannya, dan merupakan termasuk di antaranya orang-orang yang mempunyai penghasilan yang pertengahan. Itu pun sebagaimana setelah katakan, mereka merupakan orang yang memberikan pengorbanan yang luar biasa. Dan mereka tidak pernah menyatakan bahwa jemaat telah melakukan gerakan yang sedemikian banyak dan penghasilan kami terbatas, dari mana kami akan berikan. Bahkan dia dengan penuh semangat dia memberikan pengorbanan. Dan kemudian dia tidak pernah menzahirkan bahwa kami telah mengikat perut anak kami lalu kami memberikan pengorbanan. Oleh karena itu, atau dia tidak terpikir dalam hatinya, dan dia tidak pernah menuntut bahwa karena kami telah memberikan pengorbanan ini dan kini kami telah perlu, oleh karena itu jemaat harus memberikan kepada kami. Dia tidak pernah bahwa kalau dia itu juga perli dan sangat maka dengan dia mensahirkan dengan sangat rendah hati, itu pun dalam bentuk hutang kepada jemaat. Sebagian orang dia untuk memberikan canda dia membuat caranya sendiri, ini karena penghasilan itu adalah terbatas, tidak bisa memberikan canda dalam waktu yang satu waktu. Kadang-kadang dia membuat kotak dan dia memasukkan di situ setiap hari dengan pemikiran bahwa tahrik jadid, wakfi jadid yang harus membayar itu, maka pada saat itu kita harus bayar. Dan banyak contoh-contoh yang seperti itu. Ada seorang menulis kepada saya bahwa saya di kotak saya terus mengumpulkan uang supaya tahun depan ada pengumuman tahrik jadid, maka saya akan bayar. Dan dia berpikir bahwa canda tahrik jadid saya yang tahun baru itu akan sama seperti itu uangnya. Maka setelah dekat, setelah membuka kotak itu, maka uang itu sangat sedikit. Jadi ketika dalam posisi berpikir itu bahwa bagaimana cukup, maka pada saat itu sekretaris tahrik jadid datang ke rumahnya dan bahwa dalam target tahun ini sedemikian kurangnya, maka kami telah menetapkan untuk tuan ini uang. Maka dia mengatakan, berpikir bahwa ini saya terbatas penghasilannya,
dan sebegitu rupa uang dari mana saya bisa bayar. तो कुछ ना कुछ रकम मैं Walhasil Tuhan datang dan sedikit banyak saya akan berikan uang kepada Tuhan. जो जो मैं देता हूँ तो सारा साल Kalau tidak, apa yang setelah kumpulkan, apa yang saya berikan itu saya kumpulkan sepanjang tahun, dan ini saya kumpulkan untuk tahun depan. Kalau ada pengumuman Tahrir Jadid, maka itu yang saya akan saya bayar. Maka terpikir oleh saya, dia mengatakan bahwa kalau keredaan Allah yang kamu hendaki, maka tahun ini atau tahun depan apa bedanya? Belilah, karena uang belum cukup. Maka oleh karena itu uang yang diminta dia memberikan kepada sekretaris Tahrir Jadid, dan ketika katanya sampai di rumah, maka dari satu tempat datang surat yang dimana ada dalamnya itu cek. उसने लिखा था Maka persis uang itu seperti apa yang telah dia beri dalam cek itu, dan ditulis di situ bahwa Tuhan itu telah memberikan utang sekian dan saya lupa dan kini saya ingat, maka kini saya mengembalikan utang itu kepada Tuhan, dan saya mengembalikannya dengan mohon maaf. Dan begitu juga segera setelah itu datang juga uang dari tempat lain. Walhasil dengan segera ganjarannya itu tidak hanya sekedar sama, tapi bahkan lebih banyak lagi dia berikan itu. Jadi seperti itu Allah memberikan ganjaran kepada orang yang memberikan pengorbanan, bahwa untuk beberapa jam sekalipun dia tidak membiarkannya rasa takut bahwa bagaimana canda untuk tahun depan. Jadi ini pun juga maksudnya adalah wala khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa tidak ada rasa takut dalam dirinya di dunia, dan dia di dunia pun juga mendapat ganjaran, bahwa setiap rasa takutnya dan rasa sedihnya itu akan mulai berganti menjadi kebahagiaan. Tapi syaratnya itu adalah bahwa dengan murni memberikan pengorbanan di jalan Allah, dan setelah pengorbanan tidak terpikir bahwa kami telah berbuat baik kepada jemaat. Hazrat Khalifatul Masih Tsani ketika membuka Tahrir Jadid, maka beliau menuntut kehidupan sederhana, makan dan kain dan pengeluaran-pengeluaran lainnya itu dikurangi, lalu memberikan pada pembayaran Tahrir Jadid itu yang beliau canangkan untuk supaya bisa membayar itu. Pada saat itu kondisi warga jemaat itu tidak seperti sekarang, seperti pada saat itu tidak seperti sekarang. Tapi laki dan perempuan mereka memberikan pengorbanan dan mereka memberikan dengan senang hati. Hari ini kita nampak pemandangan itu di rumah-rumah orang-orang miskin, tapi ini bukan merupakan satu kebaikan, namun dia terlalu berpikir bahwa kalau ada uang kami akan berikan lagi. Dan orang yang memberikan pengorbanan ini, anak-anaknya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, dan kini sedang kita lihat Tuhan memberikan anugerah kepada mereka. Jadi seorang mukmin apabila melihat pemandangan karunia ilahi, maka standar pengorbanannya itu terus menjadi bertambah. Dan setelah memberikan pengorbanan, jangankan untuk pamer, maka mereka memberikan pengorbanan secara diam-diam supaya orang jangan tahu. Hanya dan hanya dia yang dia perhatikan adalah supaya Tuhan saya itu menjadi rela. Dan pemandangan ini hari ini kita lihat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita lihat dalam jemaat. Orang-orang lain menganggap bahwa mungkin pada jemaat ada triliunan, miliaran-miliaran. Oleh karena itu jemaat sedemikian rupa program-programnya itu dengan mudah mereka itu laksanakan. Mereka tidak tahu bahwa satu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dalam uang jemaat yang sedikit sehingga luar daripada pemikiran orang-orang duniawi. Dan kemudian ini bukan miliaran rupiah yang ada pada jemaat, tapi ini adalah keikhlasan dan kesetiaan dan keredaan Allah
akibat dari adalah merupakan hazanah yang karena ingin meraih keredaan Allah, yang mana orang yang di dada orang Ahmadi yang berkorban itu bergelora karena dia selalu ingin supaya kalau ada lebih dia akan berikan lagi, ada semangat, ada keinginan, ada kegemaran. Ada ribuan contoh yang ada dalam jemaat dan setiap bangsa. Orang lain di luar jemaat 5 rupiah yang dia berikan canda untuk satu masjid, maka 100 kali diumumkan. Dan orang Ahmadi dengan mengurangkan keperluannya, mereka memberikan pengorbanan besar, tapi kebanyakan secara tertutup, terdiam-diam. Ya, kalau ada pengorbanan yang diumumkan, tapi itu adalah dari jemaat, itu pengumuman itu. Bukan keinginan mereka mengumumkan itu. Atau ada sebagian gerakan, itu ada daftar orang yang memberikan canda yang diberikan kepada khalifah. Dan itu hanya untuk tujuan supaya untuk mereka timbul ada gerakan doa. Jadi di sini maksudnya pun juga adalah baik, bukan untuk pamer. Bahkan khalifah diberikan informasi akan pengorbanan itu bahwa supaya berdoa untuk orang yang berkorban, dan supaya orang yang berkorban itu di dalam harta dan jiwanya itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya standar pengorbanan itu di masa yang akan datang itu akan terus bertambah. Jadi oleh karena itu pula supaya ini perintah Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, bahwa dalam meraih kebaikan itu ada perhatian untuk upaya berlomba. Jadi tahun ini ada pengumuman tahrik jadid. Hari ini pun saya akan sebarkan semua data-datanya bahwa bagaimana akibat daripada memberikan pengorbanan di jalan Allah. Mereka orang berusaha untuk berlomba dalam kebaikan itu. Dan pengorbanan itu adalah akibat daripada pengorbanan individu jemaat. Jadi kalau dizahirkan pengorbanan harta, maka itu adalah untuk menggerakkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah harus diperhatikan, fastabiqul khairat itu. Hari ini dari secara jemaat di seluruh dunia hanya jemaat Ahmadiyah lah yang individunya mereka itu yunfikuna amwalahum billaili wan nahar, mereka itu menjadi penyempurnaan daripada perwujudan daripada ayat ini, bahwa secara praktik mereka siang malam memberikan pengorbanan. 24 jam mata rantai pengorbanan ini terus berjalan. Jemaat Ahmadiyah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala berkembang di setiap sudut di dunia ini, tersebar di seluruh negara. Ada yang siang hari, ada yang malam. Pada saat ini apa yang saya tengah sampaikan khutbah ini, ada yang setengah pagi hari, ada yang tengah malam, sedang malam, ada yang tengah malam. Dan bersama pengumuman tahrik jadid mulai mata rantai penerimaan, tidak hanya individu, bahkan secara berjemaah pun juga di satu waktu dengan mengumpulkan siang dan malam, mereka persembahkan pengorbanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang berkenaan dengan orang yang membelanjakan harta siang dan malam, Allah berfirman bahwa ini adalah mengisyaratkan kepada keuniversilan yang dengan kedatangan Masih Muhammadi dia akan tegakkan dalam bentuk umat yang satu. Jadi ini merupakan mata rantai pengorbanan yang untuk menghidupkan agama Allah dan untuk mengembangkan agama Allah. Siang dan malam setiap bagian pada zaman ini Allah sudah tegakkan mata rantai pengorbanan supaya setiap bagian dunia setiap saat. Maksud daripada Masih Muhammadi yang tidak lain adalah untuk menyempurnakan pengembangan petunjuk, untuk menyempurnakan itu pengorbanan itu terus dipersembahkan.
untuk penyempurnaan pengembangan petunjuk yang ada untuk menyebarkan ke seluruh dunia bukanlah merupakan pekerjaan yang sederhana. Pekerjaan ini adalah diberikan kepada pengikut Masih Muhammadi. Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran ini itu telah sempurna di zaman beliau, dan petunjuk yang sempurna ini menyempurnakannya dan menyempurnakan di dunia akan terjadi pada kebangkitan beliau yang kedua kali. Jadi ini merupakan tanggung jawab kalian yang telah mengimani Masih Muhammadi, Imam Mahdi. Dan kendati dibandingkan dunia sarana kita itu sangat sedikit, bahkan itu kayaknya tidak ada perbandingan, tapi penyempurnaan pekerjaan ini Allah Ta'ala telah memberikan tanggung jawab kepada kita. Tanggung jawab ini apabila kita siang malam kita sibuk dalam pengorbanan-pengorbanan, maka memberikan keberkatan adalah merupakan pekerjaan Tuhan, dan insya Allah dia akan berikan keberkatan. Sebagaimana Allah sendiri berfirman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahwa tidak ada rasa takut di dalam diri mereka dan tidak ada akan terjadi rasa sedih bagi orang yang memberikan pengorbanan. Memang sarana dunia itu banyak, memang kekuatan dunia itu banyak, memang pada saat ini dari segi jumlah orang lain itu banyak, dan kita merupakan jemaat yang kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pengorbanan kamu yang siang malam untuk mencari keredaan Allah yang dilakukan dengan jernih, yang bersih daripada pamer, dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu diterima. Oleh karena itu jangan ada rasa takut, tidak perlu kalian takut dan sedih bahwa apa yang dunia lakukan dengan kita, yang bahwa bagaimana kita itu akan meraih kemajuan. Pengorbanan kita apakah akan bermanfaat atau tidak? Selama Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kamu berpikir dengan bersih, kamu terus melakukan pengorbanan, maka semua pengorbanan ini akan terus menciptakan akibat baiknya. Karena hasil terakhir itu adalah Tuhan yang akan menciptakan, dan Allah berfirman bahwa saya akan memberikan pengorbanan itu 700 kali lipat dan lebih dari itu, dan ini khusus pengorbanan orang yang tunduk di hadapan Allah itu terus dia tambahkan. Orang yang telah menjadi ibadur rahman, mereka mempersembahkan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa seberapa banyak pengorbanan yang terus kalian persembahkan, maka Allah Subhanahu wa taala terus akan menyempurnakannya. Dan dalam Torah mengenai akibatnya, lepaskanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kalian sambil mempersembahkannya, kalian terus masuk dalam penolong Imam Mahdi, dan sekemampuan kalian untuk menyempurnakan bagian daripada pengembangan petunjuk, bagian kalian itu masukkanlah terus. Maka tidak jauh dari kemungkinan bahwa dalam hidup kalian juga akan melihat hasil-hasil itu, pengaruh-pengaruhnya itu nampak dengan karunia Allah Subhanahu wa taala terlihat. Insya Allah pengorbanan individu anggota jemaat, satu hari jumlah kita yang sedikit itu akan berubah menjadi mayoritas. Pekerjaan kita hanya untuk mencari keredaan Allah, dan untuk meraih keredaan Allah itu kita terus bekerja. Dan untuk meraih itu kita di dalam hati kita akan sambil menegakkan semangat dan dengan tekad bahwa kita tidak akan pernah lelah dan tidak akan pernah lelah. Kini saya akan menyampaikan data-data Tahrir Jadid yang berakhir, yang hanya beberapa jemaat itu perbandingannya saya akan sampaikan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tahun 76 Tahrir Jadid yang
akan berakhir tanggal 30 Oktober, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan berkat yang tidak terhitung ini berlalu, dan dengan membawa berkat dan dengan menzahirkan berkat itu di hadapan kita, dan dengan menzahirkan berkat yang terbaik kita menyatakan selamat jalan kepada tahun itu. Kini mulai tahun yang ke-77 tahun Tahrik Jadid ini, dan ini yang saya akan umumkan. Mudah-mudahan tahun ini pun juga seperti tahun lebih dari sebelumnya akan terbukti sebagai tahun yang baik. Sesuai dengan laporan, pada tahun ini jemaat Ahmadiyah seluruh dunia telah dalam Tahrik Jadid, semua pengorbanan itu ada 5.405.000 pon. Itu begitu juga lokal jemaat itu kita tinggalkan. Ini karena ada kontak-kontak, mungkin ada belum semuanya itu. Walhasil report yang baru diterima itu adalah sesuai dengan itu pengorbanan itu, dan pengorbanan ini pun dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan lebih 520.000 kelebihannya. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala Pakistan itu tetap mempertahankan kedudukannya paling tinggi. Dan yang paling berbahagia untuk kalian adalah bahwa tanpa diharapkan secara tiba-tiba itu ini perlu kita harus zahirkan bahwa posisi kedua adalah jemaat Inggris. Dia telah meninggalkan Amerika dan Jerman. Kini dan loncatan yang dilakukan ini adalah luar biasa. Jadi apa pengurus yang mengetahui bagaimana ini bisa terjadi. 2 tahun sebelumnya Jerman dan Britania ada sedikit perbedaan, dan anggota jemaat dengan sangat menyesal, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa katanya kalau kami tahu maka kami akan lebihkan ini, maka kami akan menjadi di atas. Tapi walhasil ketika mereka itu bekerja keras dan doa, maka akhirnya dia meninggalkan rivalnya itu. Walhasil ini merupakan kemajuan yang luar biasa. Di dalam jemaat di Pakistan beberapa tahun sebelumnya, Inggris tadinya UK kini setelah Pakistan dia menjadi jemaat yang pertama dengan karunia Tuhan. Ini satu bab yang ingin saya sampaikan, bahwa saya heran bahwa pada tahun 1084 pada tahun itu nomor 2 selain Pakistan, maka lama-kelamaan dia terus mundur ke belakang. Jadi kemuliaan ini yang kalian dapatkan ini nomor pertama, ini sesuai dengan tahun yang sebelumnya. Jangan sampai ini kehilangan. Ini kalian berusaha untuk menegakkan ini, mempertahankan ini. Di sini pun juga di Inggris perlawanan yang terus berkembang akibat daripada Ahmadi, dari kalangan Gair Ahmadi. Ada perempuan yang mendapatkan serangan-serangan. Ini merupakan bukti sedikit pengorbanan yang itu sebagai gantinya, itu pengorbanan harta itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bisnis orang yang terpengaruh, ada sebagian orang-orang Ahmadi ribut Gair Ahmadi bahwa jangan diberi dari itu, dan ada yang dikeluarkan dari. Tapi kendati demikian perlawanan ini
Dan ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, perlawanan terhadap jemaat itu adalah sebagai pupuk. Di dalam itu penambahan canda Inggris ini lajnah juga dapat punya bagian besar. Targetnya itu adalah saya katakan kepada mereka supaya bisa dipertambahkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Lajnah Imailah Inggris dia menambah kurang lebih 45.000 pound, dan uangnya itu 1/3 itu adalah dari lajnah. Yang kedua, yang pertiga adalah Amerika, kemudian Jerman. Kemudian Jerman sedemikian rupa bahwa susah untuk dia kejar. Jadi mereka pun timbul gairahnya, jangan-jangan mereka akan ke depan. Karena pernah Jerman itu berpikir bahwa kami ke depan akan sulit Inggris untuk mengalahkan, tapi loncatan yang luar biasa ini kemudian Kanada nomor 5, India nomor 7, kemudian Indonesia, Australia, kemudian negara-negara Arab, saya tidak sebut, kemudian Switzerland, kemudian Belgium, itu sedikit perbedaan. Kondisi Pakistan sebagaimana kita ketahui beberapa tahun yang lalu, kondisinya sangat memprihatinkan dari segi ekonomi, dan orang-orang Ahmadi secara khusus itu sangat besar. Dan pada tahun ini akibat daripada banjir, kondisi ekonomi pun juga menjadi parah, khususnya daerah Gazihan dan daerah ini sangat terpengaruh di kalangan petani-petani. Tetapi ada satu keanehan yang ada di hadapan kita. Jemaat-jemaat yang di daerah itu, target yang diberikan oleh jemaat itu mereka penuhi. Itu tempat-tempat mereka itu terbenam di dalam air, tapi sawah, ladang, tapi secara umum kondisi jemaat itu inilah. Tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jadi kendati adanya kerugian dunia, tapi dalam iman mereka itu tidak kurang. Oleh karena itu target mereka pun juga mereka termenuhi. Jemaat Lahore pada tahun ini, di mana introspeksi yang kita lihat di Lahore berkenaan dengan itu, uang keran saya tidak sebutkan. Yang kedua adalah India. Mereka dari segi uang mereka ada 40% lebih penerimaan yang mereka dapatkan. Dan di India juga akibat permusuhan, ada sebagian di mana umat Islam banyak, banyak orang-orang Ahmadi harus menghadapi kesulitan. Tapi dari situ pengorbanan harta cepat menjadi cepat. Austria, UK, kemudian Kanada, Switzerland dan Belgium, Switzerland dan kemudian Amerika yang paling maju dari segi, kemudian Switzerland, Dubai, Kababir, ada nama lagi nomor 2, nomor Dubai, Vikas, Kababir. Dari segi per orang, beberapa tahun itu ditekankan
dari beberapa tahun bahwa supaya orang yang ikut serta dalam tarik jadi harus ditingkatkan, khususnya orang yang baru beat, kendati dia memberikan yang sederhana tapi harus memberikan ikut serta dalam tarik jadi. Maka dari jemaat itu timbul perhatian, jumlah mereka itu terus bertambah. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jumlah ini menjadi 600.000 sekian dibandingkan dengan tahun yang lalu. Itu ada 30.000 penambahan, dan kini masih banyak, khususnya di Afrika. Itu kendati berikan beberapa saja itu sen, orang-orang yang baru beat hendaknya harus membiasakan cara memberikan tanda, maka bisa jadi orang-orang yang baru beat harus jadi kalau ada pengorbanan harta, maka ikatan dalam jemaat pun akan menjadi lebih kuat. Jadi kemudian hubungan dengan Allah pun akan bertambah. Tuhan itu berfirman, berkenaan dengan jumlah dan penerimaan itu pada saat pembukaan daftar kelima. Jadi anak yang baru lahir dan yang baru ikut serta itu mereka ikut dalam tarik jadid, mereka harus diikutkan dalam daftar kelima. Itu diperhatikan di Pakistan, negara-negara di luar pun juga sesudah tahun 2005, di mana mereka orang yang ikut serta dalam bagian kelima, daftar kelima, dan menginformasikannya bukan. Jadi rekodnya harus ditulis. Para sekretaris tarik jadid itu agak sedikit harus bekerja keras. Jemaat Nigeria di Afrika dari segi penerimaan secara keseluruhan, mereka itu yang pertama pada tahun lalu dalam tarik jadid. Mereka sangat luar biasa kemajuan. Mudah-mudahan Allah terus meningkatkan kemajuan mereka. Selain itu, dibandingkan dengan tahun yang lalu, dari jemaat Ghana dan Gambia itu melakukan pengorbanan, mereka itu alhamdulillah dengan karunia Allah, Ghana mempunyai kesempatan. Mereka bisa tahun pertama, khususnya Ghana, dari segi jumlah dan penerimaan harus berusaha, dan dari segi yang ikut serta Sierra Leone, Benin, Burkina Faso, Oria, dan jemaat-jemaat Nazar itu perlu disebutkan, layak disebutkan. Wakal sesuai dengan rekod wakilul mal, jumlahnya di dalamnya itu ada 30 dari dan jadi orang-orang yang meneruskan pengorbanan orang-orang tua mereka, daftar awal itu utang-utangnya mereka itu Hazrat Khalifatul Masih Rabi telah menganjurkan gerakan ini itu untuk mengangkat orang-orang yang sudah meninggal. Pakistan ada 3 jemaat, yang pertama Lahore, kedua Rabwa, yang ketiga Karachi. Dan dari segi penerimaan secara keseluruhan, yang paling banyak memberikan Rawalpindi, Multan, Nabsah, daerah Ghazi Khan, Jalham, Khaniwal, dan Mandi Bahauddin. Berkenaan dengan Lahore, saya telah memberitahukan bahwa jemaat Lahore itu mereka
dalam pengorbanan harta. Mereka merupakan orang-orang yang dalam saf pertama. Dalam gerakan-gerakan pun juga mereka terus mempertahankan kondisi pengorbanan mereka. Dan nomor pertama adalah Lahore. Jemaat Lahore, kesedihannya atas terjadinya pada syuhada itu tidak menjadikan mereka itu ke belakang, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala timbul pengorbanan yang lebih gencar lagi. Harta, jiwa, apa yang telah mereka janjikan mengenai pergolongan jiwa itu yang mereka terus sempurnakan, dan dengan karunia Tuhan mereka terus sempurnakan. Dengan jadi oleh karena itu secara khusus ini disebutkan setelah peristiwa Mei, secara Ansar, para pemuda mereka waktunya itu mereka memberikan waktunya untuk jemaat. Mereka apa yang telah dijanjikan dengan jemaat mereka sempurnakan, dan begitu juga dan kemudian mereka hadir untuk tugas jaga, di mana jiwanya pun menjadi berbahaya. Di Pakistan setiap kehidupan orang Pakistan itu berbahaya, tapi kehidupan orang Ahmadis bagaimana setelah katakan bahwa itu ada dua corak bahaya itu, satu dari segi sebagai Pakistan atau yang kedua sebagai seorang Ahmadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan bahaya-bahaya itu dari hadapan kita, dan musuh itu dihukum sampai kepada hukuman yang seterang-terangnya. Berkenaan dengan tarik jadid, ada pengaruh dari wakfi mal, kesan wakfi mal bahwa mereka itu tidak sepenuhnya bekerja keras, khususnya akibat daripada proyek jemaat, dan itu ada mulai itu mereka menganggap bahwa mereka program-programnya itu, jadi program masjid itu kalau mereka menekankan kepada tahrik jadid atau kepada yang lain, maka program masjid akan menjadi terpengaruh. Ini adalah merupakan para pengurus dari negara-negara itu, mereka bersuzon kepada anggota jemaat, dan dia tengah suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya senantiasa diingat kalau uang-uang gerakan itu datang ke pusat, maka kebanyakan uang-uang itu adalah untuk negara-negara miskin. Oleh karena itu, kalau membuka hati untuk menolong orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan memberikan keberkatan kepada harta kalian, dan dalam program-program kalian pun akan diberkati. Program-program negara-negara miskin, masjidnya itu akan dibuat itu, maka kalian pun akan mendapat bagian dari doa-doa mereka kalau kalian menyumbang untuk itu. Kalau kalian memberikan pengorbanan demi untuk Allah, dan orang Ahmadi demi untuk Allah lah mereka itu memberikan pengorbanan. Kalau ada kelemahan, maka itu adalah dari pengurus. Kalau tidak bersangka, maka sekurang-kurangnya itu dia memperkirakan kalau kalian lebih bertakwa lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan. Jadi keperluan-keperluan ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala terus sempurna dan akan sempurna. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memenuhinya. Tetapi kalau kalian itu ikut serta dalamnya, maka kalian pun juga akan memperoleh ganjaran dalam proyek itu. Kalian pun akan memperoleh ganjaran, dan berkat pun juga akan kalian ikut di dalamnya. Sebagaimana saya telah katakan bahwa awal
Dum dan kemudian Kabupaten Sialkot, Sargoda, Narwal, Umarkot, Bawal Nagar, Hyderabad, Ukara, Hafizabad, Bedin, ini semuanya. Dan jemaat-jemaat itu Waken, Apetabat, Kudri, Sanggar, Rodram, Yanwali, Sakar, Gujarhan. यूके की जो पहली बड़ी 10 जमातें हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है उसमें हल्का मस्जिद फजल नंबर पर है 10 jemaat UK, ya bagian Masjid Fazal, wilayah Masjid Fazal Newmar dan Sarbatan West Hill, Masjid West, yakni jemaat baru yang dibuat मैनचेस्टर साउथ itu dibagi. Kemudian Chim, Manchester, Winspar, Wigelingham, dan jemaat kecil Cambridge, Bournemouth, Bromley, Newsom, Leamington, Hartlepool, Northwell. इसके अलावा मजमूई उसूली के लिहाज से 3 रीजन्स हैं लंदन, नॉर्थ ईस्ट, मिडलैंड Selain itu, dari segi penerimaan secara umum, Northern Midland, South Region. Tidak, tapi 4. पहली 4 जमातें सिलिकॉन वैली Dari segi keseluruhan ada 4 jemaat: Silicon Valley, England Empire, Chicago, Detroit, Los Angeles, वाली जमातें लोकल इमारात Jerman. Pengorbanan yang luar biasa dari lokal Imarat, juga Sprau, Mainz, और डाइवर्ट Mainz, Rusbaden, Darmstadt, dan Drewood. छोटी लोकल इमारात हैं ये Kemudian jemaat-jemaat cabang-cabang kecil, मार्बर्ग ya di jemaat-jemaat kecil News, Oxford, Melbourne, ईस्ट विलेज ईस्ट dan Mahdi Abad. ईस्ट विलेज सेंटर Kemudian ke Kanada, नॉर्थ वेस्ट Edmonton Center. इंडिया की जो पहली 10 पोजीशनों वाले सूबे हैं वो केरला है Kemudian ada 10 di Kerala, नंबर 4 Andhra Pradesh, 5 कर्नाटक 6 Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, Punjab, dan और जो Florida. पहली 10 जमातें हैं वो हैदराबाद आंध्र Dan प्रदेश कालीकट केरला कादियान jemaat yang 10 Kalikat, Kerala, Kadian, टाउन Punjab, Kolkata, केरोलाई Kanawul, Town, Chennai, बंगलोर Keralai, Coimbatore, अल्लाह ताला Bangalore, dan Aspur. वालों नफूस में बेइंतहा बरकत अता फरमाए Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan keberkatan kepada harta dan jiwa orang-orang itu, dan untuk yang ikut ambil bagian dalam menyempurnakan pengembangan petunjuk. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam seakan kemukan kutipan awal canda tidak mulai adalah pada saat जरा चंदे का इशारा jadi canda itu dikumpulkan pada zaman Nabi itu, pada saat itu ada satu zaman di mana ada isyarah semua harta dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesuai dengan kemampuan, berilah canda. Maksud beliau adalah siapa yang memberikan canda maka Hazrat Umar, Hazrat Abu Bakar memberikan canda, Hazrat Abu Bakar memberikan canda semuanya, Hazrat Umar setengahnya. Para sahabat diajarkan sebelumnya lan tanalul birra hatta mimma tunfiqu mimma tuhibbun, yakni jadi mana ada ditekankan untuk beranjakan jalan Allah. Jadi janjinya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus disempurnakan. Bertentangan dengan itu adalah merupakan khianat. Tuhan berfirman dengan seorang tidak terjadi apa-apa di dalam berkat semua negara-negara besar itu berjalan dengan canda. Begitu juga bedanya adalah kalau orang negara menyuruh membayar teks dengan kekerasan, dan kini kalau dalam canda itu dengan keredaan dan dengan memberikan canda, iman itu akan menjadi maju. Beliau bersabda bahwa bersuka untuk kalian kini untuk memperoleh kedekatan, lapangan itu terbuka.
dan hal yang Tuhan itu menjadi reda, itu ke arah itu dunia tidak ada perhatian. Orang yang dengan keras masuk dalam pintu ini, untuknya ada kesempatan bahwa harus memperlihatkan keberaniannya dan hendaknya memperoleh berkat dari Tuhan. Tidak akan menyia-nyiakan kalian adalah benih tangan Tuhan yang ditanam di bumi ini. Tuhan berfirman ini akan berkembang dan dari setiap arah itu cabang-cabangnya akan keluar dan dia akan menjadi satu pohon besar. Dan habar suka mereka yang tidak takut dengan ujian-ujian dan bersabda bahwa barang siapa yang bersabar sampai akhir dan tiba masa-masa kesulitan dan bangsa-bangsa menjadi mengejek dan dunia dengan tidak senang melihat mereka, akhirnya mereka itu akan menang. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sesuai dengan harapan Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan kemajuan-kemajuan yang sudah ditakdirkan itu kita dapat menyaksikannya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. क्योंकि वक्त बदल गया है, असर का पहला वक्त भी शुरू हो जाएगा, इसलिए नमाज असर की जमाई होगी साथ.